ini saya akan membahas tema tentang pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Suatu pertanyaan di masyarakat, apakah yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan pidana? Mengapa terjadi disparitas putusan antara perkara yang sama namun bisa berbeda dalam penjatuhan putusannya? Selama ini, biasanya yang diketahui masyarakat dalam hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang dipertimbangkan adalah tertuang dalam putusan, yaitu hal-hal yang masuk meliputi keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Di sini akan dicoba menjabarkan apa saja yang menjadi pedoman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Oke ya, disimak ya. Baik, yang pertama yaitu terjadi jenis tindak pidana. Dapat dilihat dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Dari pasal tersebut dapat juga dilihat berapa ancaman hukumannya. Dari jenis tindak pidana itu harus dilihat apakah itu sekedar tindak pidana biasa atau tindak pidana yang serius. Dan kita juga dilihat siapa pelakunya. Pelaku tindak pidana tersebut orang biasa atau pelaku dengan jabatan. Yang kedua yaitu kesalahan terdakwa. Terdakwa dinyatakan bersalah, artinya seluruh unsur pasal pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Dan selanjutnya, terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Jadi dari kesalahan tersebut terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya itu yang bersangkutan adalah sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga adalah tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dimana dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana tersebut. Yang ketiga yaitu motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Motif dan tujuan adalah yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana. Bisa jadi tindak pidana ini memang menjadi suatu kesengajaan atau karena kealpaan. Apakah tindak pidana ini adalah ada unsur balas dendam atau sebuah pembelaan yang berlebihan? Jadi biasanya motif dan tujuan ini bisa dapat diketahui langsung oleh hakim saat melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Apakah ada motif ekonomi di sana? Nah, ini juga harus dilihat apakah terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini karena dia latar belakang alasan mencari penghasilan atau motif ekonomi. Yang keempat yaitu sikap batin dari terdakwa. Sikap batin ini biasanya terwujud dalam unsur niat atau mens rea. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan terkait dengan latar belakang dalam terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Namun sikap batin ini karena letaknya di dalam batin, maka ini saya pisahkan dalam pembahasan. Karena terkadang yang melatar belakangi bisa terungkap di persidangan, namun sikap batin ini hakim harus melihat secara teliti bagaimana menghubungkan dengan bukti-bukti yang ada. Niat dari pelaku yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Beda antara niat dari para pelaku ini juga tergantung dari peran sertanya. Ya, tentu ada gradasi peran dalam tindak pidana, mulai dari inisiator yang punya ide, yang menyuruh, yang melakukan dengan penyertaan atau dengan perbantuan. Ini tentunya niat mens rea-nya tentu adalah berbeda-beda, ya. Jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. Di sini harus melihat bagaimana persiapan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, sehingga tindak pidana bisa dilakukan dengan sempurna. Apakah perlu dilakukan perencanaan dengan matang atau hanya dengan spontan? Jadi di sini hakim melihat bagaimana terdakwa mempersiapkannya suatu terjadinya tindak pidana tersebut. Yang keenam yaitu cara melakukan tindak pidana.
Dapat dilihat berbagai sudut pandang yang terkadang ada yang menjadi unsur pasal atau tidak menjadi bagian unsur pasal. Di antaranya yaitu bagaimana cara melakukan tindak pidananya. Yaitu yang kita lihat pertama adalah waktu melakukan tindak pidana, siang atau malam, atau kondisi normal atau dalam keadaan bencana. Ini tentu juga harus dipertimbangkan ketika menjatuhkan putusan. Nah, kita lihat juga dari tempatnya, apakah di ranah publik atau tersistem dari tempat yang tersembunyi, tidak bisa diakses orang. Yang ketiga yaitu apakah dilakukan sendirian atau dengan bersama-sama. Ini tentunya juga harus dipertimbangkan oleh hakim. Selanjutnya adalah ada atau tidak adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu juga ada nggak unsur kebohongan atau tipu muslihat ya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini dilihat cara-cara terdakwa bagaimana melakukan tindak pidananya, dan juga bisa jadi ada unsur lain yang selain yang saya bahas ya. Yang ketujuh yaitu bagaimana sikap dan tindakan pembuat sudah melakukan tindak pidana. Maksudnya di sini sikap dari terdakwa setelah melakukan tindak pidana. Apakah ada penyesalan dari terdakwa atau justru terdakwa merasa puas melakukan tindak pidana karena sudah memang dari dulu karena ada di latar belakang unsur dendam. Nah, ini kita harus digali oleh hakim di dalam memeriksa putusan tersebut. Selanjutnya, apakah ada upaya terdakwa untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita korban? Jadi di sini juga dilihat apakah terdakwa berusaha untuk memulihkan kerugian yang diderita korban, ya, begitu. Yang kedelapan yaitu juga dilihat bagaimana riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Ini diperhatikan, ini salah satu diantaranya dalam memperhatikan hal tersebut yaitu apakah pernah dihukum atau residivis. Ya, jadi terdakwa ini pernah dijatuhi pidana atau tidak ya dalam perkara yang sama atau perkara yang lain ya. Ya itu juga dilihat bagaimana kedudukan sosial dan perilaku terdakwa di masyarakat ya. Tentu hal yang berbeda ketika yang melakukan perbuatan orang yang terpandang ya, atau dengan juga perilaku terdakwa di masyarakat juga ada perilaku buruk. Nah, ini juga harus dipertimbangkan bagaimana dalam menjatuhkan putusan. Termasuk keadaan ekonomi terdakwa harus diperhatikan. Apakah faktor ekonomi yang menjadi motif tindak pidana atau justru gaya hidup yang menjadi motifnya? Ya, bisa jadi orang karena gaya hidupnya adalah merasa kaya tetapi akhirnya melakukan perbuatan penipuan. Nah, ini salah satu contoh ya bahwa itu adalah gaya hidup menjadikan motif melakukan tindak pidana. Yang kesembilan yaitu bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa. Jadi di bagaimana pengaruhnya penjatuhan pidana ini terhadap terdakwa. Dalam penjatuhan pidana penjara dalam waktu tertentu akan berpengaruh terhadap pekerjaan terdakwa, yang tentunya juga berkaitan dengan masa depan terdakwa dan keluarganya. Ini biasanya apabila terdakwa dijatuhi waktu tertentu, ya bisa dipecat atau diberhentikan lah bahasanya dari pekerjaannya. Ya, jadi ini ranah kadang pegawai negeri atau polisi atau pegawai swasta yang atau BUMN begitu biasanya ini ada kaitannya dengan mereka. Dan apabila terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka tentunya dalam menjatuhkan pidana memikirkan juga bagaimana kehidupan keluarganya. Nah, ini juga terkadang para terdakwa mengajukan permohonan keringanan karena dia adalah tulang punggung keluarga. Nah, ini juga dipertimbangkan ketika hakim menjatuhkan putusan. Yang ke-10 yaitu bagaimana pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga, korban dan juga masyarakat. Ini juga diperhatikan ya di dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Lihat apa yang dialami korban, bagaimana derita yang dialami korban, keluarganya, baik secara fisik, psikis maupun kehidupan ekonominya. Karena dalam satu tindak pidana bisa jadi malah karena satu tindak pidana korban akhirnya malah tidak bisa menjalankan kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, ini juga harus dilihat, dipertimbangkan ketika hakim bagaimana menjatuhkan putusan. Ya.
Selain itu juga kita lihat harapan dan reaksi masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Apakah sudah ada sanksi adat yang sudah dijatuhkan? Ya, ini untuk masyarakat adat yang masih berlaku, terkadang suatu tindak pidana ini juga ada dikenakan sanksi adat. Ya, makanya juga dilihat apakah sanksi adatnya juga sudah pernah dijatuhkan terhadap pelaku tersebut. Yang ke-11 yaitu terkait dengan pemaafan dari korban atau keluarganya. Apakah antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan? Ini juga harus dilihat saat menjatuhkan putusan oleh hakim. Adakah konsep mediasi penal atau restoratif justice sudah diakomodir dalam penyelesaian dalam perkara ini? Ya, juga kita lihat apakah mediasi penal dan restoratif justice sudah diakomodir dalam penyelesaian perkara ini, kita juga dilihat. Dan ya, yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana pemulihan keadaan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban. Nah, ini juga dilihat dalam menjatuhkan putusan pidana. Yang ke-12 yaitu kita lihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ini juga kita harus melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan, yaitu bagaimana peran masyarakat dalam mengungkap suatu kasus. Ya, kita harus dihargai bagaimana masyarakat ini ingin mengungkap kasus tersebut. Ya, nah, lihat juga apakah masyarakat terkena dampak dari sebuah tindak pidana ini, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya, ini juga harus diperhatikan oleh hakim. Nah, dan bagaimana apakah ada perhatian khusus dari masyarakat dalam proses persidangan. Ya, ini lihat pada proses persidangan, ketika antusias melihat persidangan itu tentu ada suatu perhatian masyarakat terhadap satu tindak pidana tersebut. Dan itu adalah hanya sebagian yang dapat dipedomi hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan yang bisa saya bahas, dan tentunya masih ada lagi yang pertimbangan oleh hakim selain yang saya sebutkan di atas.